Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri, kelas 4A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk menyelesaikan UTS pada mata kuliah sintaksis dengan materi fungsi kategori sintaksis dan frasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi ke mata pelajaran kita yaitu sintaksis, dan di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu fungsi kategori sintaksis dan frasa. Nah, apa itu fungsi sintaksis? Jadi fungsi sintaksis yaitu tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan di dalam sebuah kalimat. Nah, di situ ada contoh ibu memasak nasi di dapur. Nah, ibu ini sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan. Jadi di dapur itu sebagai keterangan tempat. Ada juga jenis-jenis sintaksis, ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap tadi. Nah, keterangan ini terbagi menjadi beberapa. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan. Keterangan tempat itu seperti di masjid, di rumah, di dapur. Kalau keterangan waktu itu seperti siang hari, sore hari, malam hari. Kalau keterangan tujuan itu ke sekolah, ke pasar, seperti itu ya. Nah, ada juga contohnya, misalkan Akram menjadi tentara. Nah, Akram di sini sebagai subjek, menjadi itu sebagai predikat, dan tentara sebagai pelengkap. Jadi tentara itu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelengkap. Nah, kita lanjut ke kategori sintaksis. Apa itu kategori sintaksis? Jadi kategori sintaksis adalah jenis atau kata atau gabungan kata dari fungsi sintaksis tersebut. Nah, di situ juga ada contoh tadi kan, ibu memasak nasi di dapur. Kalau tadi itu seperti SPOK. Nah, sedangkan kalau kategori ini dia ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai kata benda atau nomina, memasak itu sebagai kata kerja atau verba, nasi itu sebagai kata benda atau nomina juga, dan di dapur itu sebagai frasa. Nah, ada juga jenis-jenis kategori sintaksis itu ada 9. Ada nomina sebagai kata kerja, ada adjektiva sebagai kata sifat, ada verba sebagai kata kerja, ada numerelia sebagai angka, ada preposisi sebagai kata depan, ada juga konjungsi sebagai kata hubung, ada pronomina sebagai kata ganti orang, ada adverbia sebagai kategori yang mendampingi kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Ada yang ke-9 itu frasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Nah, kita lanjut ke pembahasan frasa. Jadi apa itu frasa? Frasa yaitu tadi gabungan antara dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Contoh buku saya. Kalau buku saja itu bukan frasa, tapi kalau buku saya itu frasa karena dia sudah dua kata dan menduduki satu fungsi sintaksis. Nah, ada juga jenis-jenis frasa. Yang pertama ada berdasarkan hubungan kedua unsurnya, ada berdasarkan keutuhan sebagai frasa, dan yang ketiga ada berdasarkan makna. Apa saja sih yang berdasarkan hubungan kedua unsurnya? Itu ada dua ya. Yang pertama frasa koordinatif dan frasa subordinatif. Apa itu frasa koordinatif? Jadi frasa koordinatif yaitu frasa yang kedua unsurnya itu sederajat. Contoh makan, minum, pulang, pergi, ayah, ibu, adik, kakak. Nah, itu termasuk frase koordinatif. Nah, yang kedua tadi ada frase subordinatif. Kalau yang sebelumnya itu sederajat, kalau subordinatif ini yang kedua unsurnya itu tidak sederajat. Contoh buku biru. Nah, buku biru, buku itu sebagai inti dan biru itu sebagai penjelas. Jadi buku itu diterangkan dan biru itu menjelaskan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke jenis frasa yang kedua, yaitu berdasarkan keutuhan sebagai frasa. Nah, di situ terbagi menjadi dua juga. Ada frase eksosentris dan frase endosentris. Frase eksosentris
Dan jika salah satunya dihilangkan, maka tidak saling berterima. Nah, seperti contoh, ibu berjualan di pasar. Seandainya salah satu katanya dihilangkan di pasar, dihilangkan di atau pasarnya, maka kalimatnya akan menjadi ibu berjualan di atau ibu berjualan pasar. Maka kalimat itu tidak logis dan tidak berterima. Nah, kalau frase endosentris itu frase yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhan. Nah, itu terbagi menjadi 3. Ada endosentris apositif, ada endosentris koordinatif, dan ada endosentris atributif. Nah, apa itu endosentris koordinatif? Jadi endosentris koordinatif ini adalah frase yang unsur-unsurnya setara dan dihubungkan dengan konjungsi. Nah, sebagai contoh, ayah membeli pena, buku, dan pensil. Nah, di situ konjungsinya adalah dan. Nah, yang kedua, endosentris atributif. Itu frase di mana kedua unsurnya tidak setara. Contoh, ibu membaca buku sejarah, itu kalimatnya. Nah, jadi seandainya buku sejarahnya itu salah satunya dihilangkan, maka masih bisa berterima dan masih logis. Seperti ibu membaca sejarah atau ibu membaca buku, itu masih logis didengar. Nah, yang ketiga yaitu endosentris apositif, frase yang unsurnya setara namun tidak dihubungkan dengan konjungsi. Jadi contohnya itu Ali, tetanggaku itu jahat. Jadi dia tidak ada konjungsi, tidak ada kata penghubungnya. Jadi dibantu dengan tanda koma itu tadi. Jadi menjelaskannya tidak terlalu panjang. Misalkan Andi yang jahat itu adalah tetanggaku, tidak seperti itu. Jadi cukup Andi tetanggaku itu jahat. Sudah cukup seperti itu. Nah, lanjut ke jenis frase yang ketiga, yaitu berdasarkan makna. Ini terbagi menjadi 3. Ada frase lugas, frase metaforis, dan frase idiomatis. Nah, apa itu frase lugas? Frase lugas adalah frase yang maknanya tidak berubah dan masih sama dengan kata pembentuknya. Contoh, pisang goreng, maknanya tetap sama, masih pisang yang digoreng, atau pisang rebus, berarti masih sama pisang yang direbus. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, frase metaforis. Nah, frase metaforis ini frase yang unsurnya memiliki sedikit pergeseran makna dari kata pembentuknya. Contoh, seandainya ini kata catatan kaki. Nah, catatan kaki ini bukan semata-mata catatan yang berada di kaki atau catatan untuk kaki, tapi catatan yang berada di bawah paragraf. Nah, yang ketiga ada frase idiomatis. Jadi frase idiomatis ini frase yang unsurnya tidak bisa ditebak. Jadi benar-benar berbeda dari kata pembentukannya. Contoh, meja hijau atau kambing hitam. Nah, kambing hitam ini bukan kambing yang berwarna hitam, tapi maknanya adalah orang yang dipersalahkan. Dan seperti itu juga meja hijau, bukan meja yang berwarna hijau, tapi meja pengadilan, seperti itu. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.